Halo semuanya. Jadi di video ini aku pengen bikin beberapa video ya, tiga video deh kali kayaknya. Jadi jangan heran backgroundnya sama di kamar di Vietnam, tapi ingat konteksnya beda gitu. Yang pertama kita mau cerita tentang pengalaman aku ke Korea ya. Jadi sebenarnya ini itu ke Korea ini aku itu keempat kalinya. Jadi aku itu punya multiple visa. Multiple visa itu yang kita bisa bolak-balik selama 5 tahun PP dalam jangka waktu stay selama sebulan gitu. Jadi kita nggak usah ngurusin visa. Sebenarnya kenapa aku punya visa 5 tahun ini, sebenarnya pertama aku tuh bukan PNS ya, yang kedua aku bukan diplomat, dan ketiga aku nggak punya suami Korea gitu kan. Ya udah, kenapa aku bisa punya multiple, karena aku sebelumnya udah 2 kali ke Korea. Jadi pas ketiga kalinya aku buka multiple visa gitu kan. Nah multiple visa kan dalam jangka 5 tahun. Nah karena ada corona, sedih akhirnya baru terrealisasikan tahun ini gitu kan. Terus aku mau ini sih, aku mau sharing-sharing tentang perbedaan, enggak sih perbedaan sama aja gitu kan. Sebenarnya kan mungkin di sebelumnya atau aku pernah cerita, mungkin di video sebelumnya atau aku belum pernah cerita gitu kan. Di Korea itu pokoknya yang pertama, beberapa hal penting yang harus kalian ketahui tentang Korea. Yang pertama adalah ya seperti ketahui gitu kan, visa. Yang kedua kita harus punya yang namanya Naver sama Kakao Map. Tapi kalau menurut aku enakan pakai Naver dibandingkan Kakao gitu. Sebenarnya Naver juga nggak enak-enak banget, nggak kayak Google Map yang langsung kayak titik kita tuh pas gitu. Kalau Naver tuh kemarin tuh aku sempat error, jadi aku di sini mapnya sebelah sana gitu, jadi kurang akurat. Emang di situ juga dikasih keterangan sih, Naver itu nggak keakurat 100%, dia punya jangka miss berapa jaraknya gitu. Nah itu yang pertama. Terus kalau misalkan cari di Naver itu lebih lengkap alamatnya dibanding Kakao gitu ya. Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga Subway. Oh iya, aku kemarin mau ngasih tahu sebentar ya, aku ambil handphone aku satu lagi. Nih kalau untuk kalau untuk Naver sama Kakao Map kan dikasih tahu tuh kalau misalkan kita mau kesini naik kereta apa naik bis gitu kan. Nah kalau naik bis enak ngeliatin Naver atau Kakao gitu, jadi kayak pemberhentiannya kita tuh enak. Tapi kalau untuk Subway enakan pakai ini, aplikasinya si Subway gitu, kelihatan nggak? Nih ya aplikasinya si Subway, jangan gak fokus sama sujunya. Ini ya aplikasi si Subway ini itu lebih enak dibandingkan Subway ala Kakao atau Naver gitu. Enakan di situ, enakan di di Subway, aplikasi Subway-nya gitu. Terus poin yang ketiga yang ketiga itu adalah modem atau SIM card. Kalau aku pakainya modem, kenapa? Karena handphone aku ada 2. Kalau pakai SIM card itu ribet tethering gitu-gitu. Aku pakai modem. Aku biasa nyewa di Passport gitu ya, bukan paspor tapi Passport, ada kok gitu. Nah Passport itu, nah kebetulan kan karena aku naik Vietjet, jadi aku pakai 2 negara kan, jadi itu bisa disetting sama sananya, pusatnya gitu. Jadi bisa disetting ke Vietnam ya kan, aku kan diawali dan diakhiri dengan Vietnam, terus di tengah-tengahnya itu Korea, jadi itu masih pakai satu modem yang sama gitu. Itu bisa, itu penting banget sama pas. Tapi sebenarnya di Korea itu setiap public place itu kan, setiap tempat umum pasti ada wifi-nya, pasti, entah di mall entah di Subway gitu, semuanya ada gitu ya. Terus aku mau jangan males baca petunjuk gitu. Petunjuk kenapa? Karena itu situ tuh semuanya petunjuk, penting banget petunjuknya. Kayak misalkan naik Subway nih, misalkan kan ada 2 jalur gitu kan, kamu ke kanan apa ke kiri. Nah itu dibaca di di temboknya gitu loh, ini mau kemana gitu. Pokoknya jangan malu membaca, dan jangan malu jangan malu bertanya. Sebenarnya kalau bertanya juga kayaknya nggak begitu ini deh. Pokoknya ya bertanya juga sih, jangan malu bertanya, jangan malu buat baca petunjuknya. Sumpah kalau kalian baca petunjuknya tuh jelas banget semuanya. Terus abis itu enakan naik public transportasi. Dia sumpah public transportasi itu bener-bener membantu banget, dan sampai ke pelosok pun mereka ada gitu. Jadi
kemarin aku di Korea itu sempat sakit kaki aku kan. Nah, biasanya kan kalau kepergian sebelumnya tuh aku lebih suka naik kereta. Kenapa? Karena aku kirain aku ya. Jadi sebelum aku ngeliat kemarin dengan mata kepala aku sendiri gitu kan. Jadi sebelumnya kepergian aku pertama kali ke Korea itu, aku ngerasa aku kena rasis sama supir bis gitu. Kenapa aku ngerasa kena rasis? Karena aku tuh mau nanya, Pak, ini jadi gini ya, kan kalau kita naik bis kan bisa bisnya ke arah ke sana ataupun ke sana kan gitu kan. Nah terus aku nanya, Pak, ini yang ke misalkan ya, Pak ini yang ke Myeongdong bukan ya? Soalnya gini, misalkan ke Myeongdong ke sebelah sini, kalau Cungurut sebelah sini misalkan gitu. Nah kalau misalkan aku salah naik, berarti kan aku nyasar udah, karena harusnya kan sebelah sini. Nah, aku tuh nanya gitu, Pak ini bener ke Myeongdong nggak gitu kan? Terus kata no gitu, baru gini. Enggak, gue tuh belum nanya tempatnya. Igo bese no. Nah, gue padahal baru mau nanya gitu kan, udah dijudesin. Jadi itu gara-gara itu agak traumatik, pak, tanda kutip ya, agak traumatik buat naik bis. Nah semenjak itu aku lebih prefer naik kereta gitu. Tapi nah untuk BTW untuk kereta nih teman-teman, kalau misalkan ngelihat di TikTok atau di mana ya, di YouTube orang mungkin ya, jadi orang-orang itu lebih merekomendasikan kalau dari airport ke kota itu naik subway ya kan. Kalau aku nggak rekomendasi, aku lebih rekomendasiin naik bis airport. Karena apa? Karena nggak semua subway itu ramah buat pejalan kaki gitu ya. Jadi kalau misalkan penginapan kamu pelosok yang maksudnya bukan kota-kota besar, siap-siap itu isinya tangga semua, nggak ada eskalator, meskipun ada lift. Nah ini juga pengetahuan ya, di Korea bangku kereta ya, bangku hamil, bangku orang tua itu benar-benar kosong. Jadi kan kalau kita di Jakarta itu kan kalau misalkan ya udah ya, kalau misalkan yang bangku yang buat ibu hamil, orang tua, lansia itu kan tetap aja kita dudukin, istilahnya kalau misalkan nggak ada orang yang duduk ya kita dudukin gitu kan. Nah kalau di Korea sepenuh apapun kereta, kalau misalkan nggak ada orang tua dan ibu hamil, tempat itu kosong, benar kosong, meskipun penuh sedesak-desakan apapun. Nah sama begitu juga sama lift gitu. Emang ada lift, tapi liftnya itu buat orang tua yang nggak bisa, yang jalannya lambat istilahnya gitu. Kalau kita masih muda, kamu naik lift meskipun bawa koper segede gaban, tetap aja kayak bombastis side ass gitu. Ya kalau udah gitu kan malu dong, istilahnya identitas kita kan, kita di negara orang gitu ya nggak sih, hormati budaya mereka gitu. Jadi itu yang kenapa aku tuh nggak merekomendasikan naik dari airport ke kotanya itu naik subway gitu ya. Oke, dari airport sampai Seoul Station biasanya itu ada eskalator ataupun lift, eskalator deh gitu. Tapi kalau misalkan ke daerah penginapan kamu, belum tentu ada lift ataupun eskalator gitu. Kenapa harus mendingan naik bis gitu. Itu ya, jadi lebih rekomendasi naik bis. Kenapa? Kalau naik bis kan kita langsung ke daratan, kan langsung geret aja itu koper ke penginapan tanpa harus mengangkat-ngangkat itu koper dari subway ke atas. Itu PR banget sumpah, koper kita gede, kita bawa nenteng-nenteng. Aduh, mending kalau ada opa-opa yang baik hati ngebantuin ya kan. Kalau kagak, untungnya alhamdulillah aku belum pernah ngerasain sih, karena pengalaman pertama itu aku sama temen aku kebetulan cowok dan dia kerja di Korea, jadi dibantuin sama dia gitu. Tapi kepergian kedua, ketiga, keempat itu udah cukup sampai di situ pakai kereta. Jadi aku selalu naiknya bis dibandingkan naik kereta. Toh murahan bis deh kayaknya, bis itu 17.000 dari mana? Dari bandara ke kota ya. Kota tujuan kalian di mana aja gitu. Dan enaknya gitu. Dan sebenarnya itu kenapa alasan aku lebih milih pakai Airbnb dibandingkan yang lainnya. Karena sebelum-sebelumnya itu aku pernah pakai Agoda. Nah, Agoda itu kan kita bisa chat sama ownernya ya. Ternyata gak langsung fresh respon kayak kita Airbnb kan. Kenapa? Karena Airbnb kan langsung sama ownernya. Jadi kalau misalkan kita mau nanya alamat ini, naik bis apa, kamar rumahnya di mana gitu kan, dijawab tuh sama ownernya langsung gitu kan. Kalau Traveloka, Agoda dan lain-lainnya itu kan perantara, jadi si ownernya itu nggak bisa tektokan langsung sama kita gitu. Kenapa aku kalau di luar itu lebih rekomendasikan pakai Airbnb, meskipun agak lebih mahal dibandingkan Agoda ataupun Traveloka ataupun yang lainnya, tapi sama aja sih hitung-hitungannya gitu.
Oke, apalagi ya yang di Korea itu, udah sih itu doang. Udah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan tentang Korea bisa di komen aja, ntar mungkin kalau ada pertanyaan banyak gitu aku kumpulin, terus ntar aku ringkas jadi satu video, aku bikin jawaban Q&A tentang Korea gitu ya. Ilah, berasa suku kali gua. Enggak, kita cuma sharing aja. Itu sih pengalaman aku solo traveling ke Korea. Solo traveling ke Korea aman gak sih? Aman banget, nggak ada apa-apa, terutama kalau kita itu nginepnya di daerah yang malam gitu kan. Kayak aku kebetulan selalu nginep kena tempat yang di Hongdae, di Sinchon, di Chungmuro. Jadi itu kayak bener-bener zona malam gitu loh. Jadi kalau misalkan malam tuh enggak. Dan kayaknya setahu aku ya, aku nggak tahu juga sih. Setahu aku kayaknya kalau misalkan yang punya penginapan itu selalu di daerah yang ramai gitu. Itu sih. Terus ini cuaca Korea itu ekstrim, perbedaannya suhunya itu bisa tiba-tiba naik, bisa turun gitu ya. Itu jadi kalau misalkan selain kalau misalkan kok musim gugur di sana, itu persiapan aja deh baju tebel ataupun ya udah beli di Korea aja biar menyesuaikan sama cuaca dibanding kita beli di Indo. Tapi salah ya, kemudian Korea aja langsung gitu kan, karena kan pasti pasarnya itu menyesuaikan gitu. Oke, mungkin sampai di sini kali ya sharing aku gitu. Pokoknya kalau di Korea itu yang pertama, oh iya, kaki, persiapkan kaki, please pakai sepatu yang nyaman. Kenapa? Karena kita lebih banyak jalan kaki dibandingkan yaitu dari misalkan kita naik public transport, misalkan ke tempat tujuan kan jalan gitu kan, nggak ada namanya Gojek, nggak ada namanya Grab, bisa jalan gitu ya. Itu udah sih gitu aja. Oke, makasih yang udah nonton sharing aku gitu kan, biar ya siapa tahu bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.